Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania dengan NIM 24108020033 dari kelas B Perbankan Syariah. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan integral dalam ekonomi. Untuk outline-nya, saya di sini akan membahas yang pertama yaitu konsep integral, yang kedua penerapan integral mengenai fungsi biaya, yang dimana di sini akan mencari persamaan biaya total dan biaya rata-rata. Untuk yang kedua yaitu akan mencari persamaan penerimaan total dan penerimaan rata-rata, dan yang terakhir yaitu mencari surplus produsen dan surplus konsumen. Di dalam kalkulus dikenal dengan dua macam pengertian dari integral, yaitu integral tertentu dan integral tak tentu. Nah, di sini sudah dijelaskan, integral tak tentu adalah kebalikan dari diferensial, yaitu suatu konsep yang berhubungan dengan proses penemuan suatu fungsi asal apabila turunan atau derivatif dari fungsinya diketahui. Jadi, pada diferensial itu kita akan mencari turunan dari fungsi asal, sedangkan pada integral kita akan mencari fungsi asal dari hasil turunan. Nah, sedangkan integral tertentu itu merupakan suatu konsep yang berhubungan dengan proses pencarian luas suatu area yang batas-batas atau limit dari area tersebut sudah tertentu. Nah, itu dia konsep integral secara garis besar ataupun definisi integral yang terbagi menjadi dua. Nah, ini dia perbedaan dari integral tak tentu dan integral tertentu. Jadi pada integral tak tentu itu mengintegralkan suatu fungsi turunan fx, berarti adalah mencari integral atau turunan, artinya yaitu fx. Proses mengintegralkan disebut integrasi. Bentuk umum dari integral fx adalah fx dx integral sama dengan fx plus k. Integral tertentu digunakan untuk menghitung luas area yang terletak di antara kurva y sama dengan fx dan sumbu horizontal in x dalam suatu rentangan wilayah yang dibatasi oleh x sama dengan a dan x sama dengan b. Nah, ini dia bentuk umum integral tertentu. Untuk selanjutnya yaitu penerapan integral. Yang pertama, penerapan integral pada fungsi biaya, yang dimana di sini tuh akan mencari biaya total dan biaya rata-ratanya. Jadi ini caranya. Nah, di sini kita akan mencari biaya total dan biaya rata-rata dari persamaan MC 4Q kuadrat min 5Q plus 6. Untuk yang pertama yaitu biaya total. Yang akan dicari biaya total. Berarti rumusnya C sama dengan integral MC dq, yang dimana integral 4Q kuadrat min 5Q plus 6 yaitu dq. Berarti sama dengan, jika diintegralkan, yaitu 4/3 Q pangkat 3 min 5/2Q kuadrat plus 6Q plus konstanta. Nah, ini dia fungsi biaya pada biaya totalnya. Untuk yang selanjutnya yaitu akan mencari biaya rata-rata. Yang rumusnya itu AC sama dengan C per I. AC sama dengan 4/3 Q kuadrat min 5 min 2Q plus 6 plus K per Q. Nah, K di sini itu adalah biaya tetap. Jika biaya tetap tersebut sebesar 3, maka C-nya itu sama dengan 4/3 Q pangkat 3 min 5/2Q kuadrat plus 6Q plus 3. Nah, untuk biaya rata-ratanya adalah berarti 4/3 Q pangkat 2 atau kuadrat min 5/2Q plus 6 plus 3/Q. Nah, ini dia hasilnya. Ini hasil dari biaya total dan ini biaya rata-ratanya. Untuk yang selanjutnya yaitu
pada soal fungsi penerimaan, yang dimana di sini tuh kita disuruh untuk mencari persamaan penerimaan total dan penerimaan rata-rata di suatu perusahaan yang persamaan marginnya itu sudah diketahui MR 20 milimaki. Kita akan mencari penerimaan totalnya. Oke. Rumus penerimaan total adalah R sama dengan integral MR dq. Berarti 20 min 5Q kali dq. Hasilnya adalah 20 dikali dq berarti 20 Q min 5/2 Q kuadrat. Nah, ini dia penerimaan total pada fungsi penerimaan. Untuk yang selanjutnya yaitu dicari penerimaan rata-rata. Nah, rumusnya yaitu AR sama dengan R per Q, yang dimana R-nya itu adalah 20 Q min 5/2 Q kuadrat per Q. Hasilnya adalah, berarti ini tuh 20 min 5/2 Q. Nah, ini dia penerimaan rata-ratanya, yaitu 20 min 5/2 Q. Untuk yang selanjutnya yaitu penerapan integral pada surplus konsumen. Nah, yang dimaksud dengan surplus konsumen adalah mencerminkan keuntungan atau surplus yang dinikmati konsumen tertentu yang berkaitan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Di sini sudah disajikan surplus konsumen ataupun grafik surplus konsumen. Nah, lalu untuk contoh soalnya, hitunglah surplus konsumen dari fungsi permintaan Q sama dengan 60 min 3 yang tingkat harga pasarnya 20. Oke, langsung saja kita kerjakan. Untuk yang selanjutnya yaitu mencari surplus konsumen dari fungsi permintaannya Q sama dengan 60 min 3 P. Dan tingkat harga pasarnya itu 10. Jadi berarti Q-nya itu sama dengan 60 min 3P dan PE-nya itu 10, dan QE-nya itu, kenapa QE di sini dituliskan 30? Karena didapatkan dari 60 min 3 dikali harga pasar, yaitu 10. Dan hasilnya adalah 30. Langsung saja. Yang pertama yaitu ubah terlebih dahulu 6Q sama dengan 60 min 3P ke P sama dengan 60 min Q per 3. Oke. Q sama dengan 60 min 3P diubah menjadi P-nya itu 60 min Q per 3. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu menggunakan rumus integral, yaitu dengan CS sama dengan ini tuh berarti 30, ininya 0, 60 min Q per 3. 30, 0, 60 min Q dq min PE nya tuh tadi 10 dikali QE 30. Nah, untuk yang ketiga yaitu menghitung integralnya, berarti 30, 0, 60 min Q dq sama dengan 60 Q min 1/2 Q kuadrat 30, ininya 0. Berarti hasilnya tuh 60, Q-nya tuh 30 kuadrat. Terus enggak, ini bukan kuadrat, berarti dikurangi 1/2 30 kuadrat. Hasilnya adalah 60 dikali 3 1800 dikurangi 30 kali 30 900 dibagi 2 450. Hasilnya adalah 1350. Nah,
Untuk yang selanjutnya yaitu ke rumus CS. Berarti 1/3 dikali 1350 min 300. Maka 450 min 300. Hasilnya 150. Ini dia surplus konsumennya, yaitu 150. Nah, tadi sudah dibahas mengenai surplus konsumen. Untuk sekarang yaitu akan membahas surplus produsen. Yang dimaksud dengan surplus produsen adalah mencerminkan keuntungan lebih ataupun surplus yang dinikmati oleh produsen yang berkenaan dengan tingkat harga pasar dari barang yang ditawarkan. Ini merupakan grafik surplus produsen. Untuk lebih paham lagi, saya akan membuat contoh soal. Nah, di sini soalnya adalah seorang produsen mempunyai fungsi penawaran P sama dengan 0,3 Q plus 2. Berapa surplus produsen jika tingkat harga keseimbangan di pasar adalah 5? Kita akan cari surplus produsen. Cari surplus produsen, yang dimana di sini fungsi penawarannya itu udah diketahui, yaitu P sama dengan 0,3 plus 2, yang dimana P minimalnya itu 0,3. Dan keseimbangan pasarnya tadi sudah diketahui, yaitu 5. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mencari kuantitas penawaran pada harga ini. Berarti yang pertama tuh 5 sama dengan 0,3 plus 2Q. Maka 2Q sama dengan 4,7. Kenapa 4,7? Karena 5 dikurangi 0,3 itu karena pindah ruas. Maka QE sama dengan 4,7 per 2 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 2,35. Nah, 2,35 ini adalah kuantitas penawaran pada harga barang. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu masuk ke rumus surplus produsen, yang dimana PS sama dengan PE dikali QE min QE. Ini rumus surplus produsen. Dan fungsi penawarannya tadi yaitu P Q 0,3 plus 2Q. Nah, jika diintegralkan yaitu 2,35 0,3 plus 2Q kali DQ sama dengan 0,3 Q plus Q kuadrat. 2,35 0 sama dengan 0,3 dikali 2,35 ditambah 2,35 kuadrat. Nah, ini tuh dijumlahkan terlebih dahulu, yaitu 0,705 plus 5,5225, hasilnya 6,2275. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu total penerimaan produsen. Kita cari, berarti PE dikali QE sama dengan 5 dikali 2,35. Maka hasilnya adalah 11,75. Nah, untuk menghitung surplus konsumennya, berarti PS sama dengan 11,75 dikurangi ini yang hasil dari sini 6,2275, yaitu 5,225. Ini dia surplus produsennya. Nah, itu tadi pembahasan mengenai penerapan integral dalam fungsi biaya, fungsi penerimaan, terus surplus produsen dan surplus konsumen. Dan latihan-latihan soalnya tadi sudah kita bahas. Mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.